Kemudian yang kedua, dawuhe Kanjeng Nabi, tanda orang celaka, tanda yang orang itu akan celaka itu begini. Mengingat kebaikan yang telah dia lakukan. Padahal kebaikan yang kita lakukan itu kita kan tidak tahu apakah kebaikan itu diterima oleh Allah atau tidak. Iya enggak? Jadi kalau sampean tidak tahu kebaikan sampean itu diterima atau tidak, lah lapo mbok hitung-hitung. Paham ya? Kita ibaratkan seperti ini. Seumpama sampean memberikan atau bersedekah kepada orang. Nggih. Ubay mergo mari mulih. Nggawa sangu akeh teko Jakarta. Kemudian sampai sini Dafa, wah duwe konco anyar rek cak ngopi. Ternyata si Dafa ndak mau. Nggih, si Dafa ndak mau. Satu ketika sampean bercerita kepada orang lain, "Oh iku lho, pernah tak cak ngopi. Kurang apik gimana saya itu sama teman. Dia pernah saya ajak ngopi, padahal dia nggak nerima, kan gitu." Lah apakah kebaikan sampean tercatat? Enggak toh? Lah enggak. Jare Dafa ngocak ngopi tak tolak kok apa sih ngono kok diungkit-ungkit wong ngejak tok nggak pernah berangkat gitu kok diungkit-ungkit gitu kok ngaku-ngaku dijak ngopi lah akhirnya kan gitu kan. Ini sebagai contoh. Nah sampean ketika melakukan kebaikan yang kembalinya tenggane Gusti Allah ya Gusti Allah itu menerima kebaikan sampean atau tidak itu kan sampean tidak tahu. Nah maka selayaknya sampean itu jangan mengingat-ingat. Dan lagi kebaikan yang pernah sampean lakukan kok sampean ingat nggih. Yang asalnya kebaikan itu sampean lakukan ikhlas ya dadak sampean omongno. Ternyata sampean omongkan kepada orang lain yang akhirnya menjadi riya. Nah lek wis dadi riya gimana? Amalnya hilang. Ya hilang. Akhirnya dulu sampai melakukan kebaikan ya gak ono gaene. Sampean bilang dulu zaman veteran masih penjajah masih belum pergi dari Indonesia, katanya sampean pernah menyekolahkan orang misalnya, terus kemudian sampean pernah mendidik orang, dan lain sebagainya, kebaikan sampean juga pernah memberikan makan pada mereka. Lah terus kemudian dadak pas wis damai dia sukses, orang yang sampean didik, orang yang sampean beri makan, orang yang sampean angkat menjadi seorang anak, kemudian ketika dia sukses sampean ngomong, kalau bukan saya yang mendidik dia, kalau bukan saya yang memberi makan dia, apa bisa dia jadi seperti itu? Kalau bukan saya yang mengajar Ubay, apa bisa Ubay seperti itu? Nah, akhirnya bagaimana? Timbul yang namanya rasa riya. Ya, kalau sudah riya ya wis amblas, ambiar jare arek. Buyar ya. Oh, niku alamatnya orang celaka. Maka sampean kalau melakukan kebaikan itu jangan pernah diingat. Wis pokoknya aku ngelakoni api, yang penting saya berbuat baik, kamu terima atau enggak terserah sampean. Pokoknya saya niat lillahi ta'ala, urusan amal saya diterima sama Allah atau tidak, yes apa jare Gusti Allah. Sing ngoten tok ae. Akhirnya bagaimana ibadah sampean otomatis secara serta-merta itu akan menjadi ibadah yang memang mencari ridhone Gusti Allah. Kalau ibadah niat sampean sudah seperti itu, gak usah arep-arep bidadari, tidak usah berharap bidadari 1000 oleh luwe akeh daripada Ubay ndungone, ya Allah saya minta bidadari 1000 dikai saya utok. Tapi karena sampean ridho nanggone ibadah sampean karena mencari ridho kepada Gusti Allah, akhirnya diberi 70.000. Akeh. Nah, tapi kalau untuk yang perempuan sampean jangan mau dipuji oleh orang laki-laki dengan kalimat
kau seperti bidadari yang turun dari surga. Loh tenan, bidadari niku bidadari itu memiliki sifat banyak ya, banyak sifatnya. Itu diantaranya begini, sifatnya bidadari niku tubuhnya, kulitnya itu saking beningnya sampai kelihatan tulang sumsumnya. Ya, kalau dilihat dari kacamata akhirat memang paling cantik ya, bidadari itu sangat cantik sekali. Niku kita tidak bisa membayangkan kita tidak bisa membayangkan karena pikiran kita itu tidak sampai ke sana, nggak nutut. Kalau kata orang Jawa itu nggak nutut, nek jare wong Madura lok nututin ya. Itu cara orang Madura. Lah kalau bayangan sampean kira-kira ya, kalau bayangan sampean bidadari itu wakilah menggunakan baju itu rangkap 70 itu kelihatan kulitnya itu bening ya, saking beningnya sampai terlihat tulang sumsumnya. Lah itu kira-kira kalau sampean bayangkan gimana, lah kayak tengkorak melaku ya ndak? Terus matanya itu seperti intan. Lah sampean bayangkan intan terus mari ngedekek mripatmu, kira-kira medeni enggak? Loh ini kan bayangan sampean di dunia loh ya, bukan bayangan yang masalah akhirat ya, bukan secara akhirat ya, bayangan sampean di dunia akhirnya kan menakutkan loh. Nah makanya yang perempuan jangan mau sampean dikatakan dipuji oleh laki-laki kau seperti bidadari, nggak usah, jangan mau, karena kalau dibayangkan secara duniawi itu menakutkan ya. Tapi nek cara hakikate ya tidak menakutkan, justru di situ tuh bidadari itu menunjukkan keagungannya Gusti Allah. Dan tidak ada manusia di dunia ini yang menyamai kecantikan bidadari, kecuali kalau istrinya sudah meninggal. Secantik apapun bidadari di surga niku masih tetap kalau jodohnya sampai mati, ketika di akhirat bertemu sing paling ayu ku bojone dewi. Kembali lagi ke kebaikan itu jangan pernah diingat.